Sebanyak 10 anggota DPRD Lampung Tengah dari Dapil 5 melaksanakan reses tahap ketiga pada masa sidang 3 tahun 2025 di Balai Kampung Bandar Sakti, Kecamatan Terusan Nyunyai, Selasa 24 Juni 2025. Tujuan utama reses ini adalah memastikan bahwa aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dalam kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi salah satu bentuk komunikasi dua arah antara masyarakat dan wakil rakyat. Reses DPRD merupakan kegiatan strategis yang tidak hanya memperkuat peran wakil rakyat, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi, dan pemanfaatan teknologi, kegiatan reses dapat menjadi lebih efektif dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. Sementara masa reses adalah masa kegiatan DPRD di luar kegiatan masa sidang dan di luar gedung DPRD. Masa reses mengikuti masa persidangan yang dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun atau 14 kali reses dalam periode 5 tahun masa jabatan DPRD. Reses dihadiri Camat Terusan Nyunyai Luberto Fabioka, aparat desa setempat, dan juga tokoh masyarakat. Pada kesempatan itu, masyarakat Kecamatan Terusan Nyunyai menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat untuk segera merealisasikan perbaikan jalan di wilayah ini, karena jalan mulus merupakan impian warga agar roda perekonomian dapat bergeliat. Anggota DPRD Dapil 5 yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan komitmen untuk menampung dan memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat dalam forum-forum pembahasan anggaran dan pembangunan di tingkat kabupaten. Mereka juga mengajak warga untuk terus mengawal proses pembangunan agar berjalan transparan dan tepat sasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Habibun. Dalam kegiatan reses tahap 3 masa sidang ketiga anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Dapil 5 tahun 2025. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini suatu kehormatan bagi kita terpilih untuk berkesempatan mendapatkan kegiatan reses anggota dewan sebagai salah satu program dari aspirasi masyarakat anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Tentunya kegiatan ini harus kita maksimalkan semaksimal mungkin, terutama aspirasi Bapak Ibu semua yang ingin disampaikan ke anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, terutama ke Dapil 5 kita ini sebagai perwakilan dari masyarakat kita yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Semoga acara ini menjadikan berkah buat kita semua, menjadikan kampung kita ini, terutama Kampung Bandar Sakti dan Terusan Nyunyai pada khususnya, menjadi lebih baik ke depannya. Mungkin itu saja bisa disampaikan. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang Bapak dan Ibu anggota dewan semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tapi kan bodoh. Jadi Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, di sini kehadiran kami dengan rekan-rekan yang lain memang sudah ada kegiatan setiap rutinnya yang sudah diagendakan terkait dari aspirasi masyarakat. Memang dari aspirasi masyarakat ini tentunya kita bisa berdiskusi terkait skala prioritas wabil khusus di Kampung Bandar Sakti ini, umumnya di Kecamatan Terusan Nyunyai. Memang kegiatan musyawarah untuk diskusi ini selain dengan reses, mungkin Kepala Kampung dan Pak Camat sudah adanya musrenbang desa sekian waktu yang lalu. Mungkin musrenbang desa ini mungkin Pak Lurah juga sudah sering kali proposal masuk. Memang kita tahu wilayah Lampung Tengah ini luas, ada 311 kampung kelurahan dan 28 kecamatan. Dan selanjutnya kami lanjutkan, jadi silakan nanti kita berdiskusi terkait skala prioritas
terkait apa hal yang nantinya menjadi rujukan kami akan kami sampaikan dalam paripurna nanti. Silakan bila waktunya nanti kurang cukup ataupun sudah terbatas oleh waktu, nanti mungkin ada formulir yang secara tertulis, dan juga nanti Pak Lurah, Pak Darno, manalah kira-kira yang skala prioritas yang akan kita anggarkan, baik di perubahan. Bila nanti memang tidak mampu terkabul di perubahan, mungkin akan di APBD murni yang akan datang. Jadi jelas itu nanti Bapak Ibu, nanti silakan berdiskusi panjang lebarnya. Kami hanya memberi sambutan awal, kita lanjutkan berdiskusi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, kita langsung saja menuju acara inti, yaitu aspirasi masyarakat khusus kampung Bandar Sakti. Kami berikan waktu untuk 3 orang dulu di sesi pertama untuk menyampaikan aspirasinya. Mungkin dari sebelah kita bagi dulu ya, ada perempuan dan ada laki, jadi nggak laki terus. Yang pertama kita kasih ke yang di grup perempuan dulu ya Bu. Kita sebutkan nama, dusunnya, ini saja. Silakan Bu, kalau memang nanti ada yang mau dia sampaikan. Untuk yang dari dia perempuan dulu. Keseluruhan dan yang hormati Bapak Camat dan Bapak Kepala Kampung. Di sini inspirasi kami Pak, yang kami lihat di kampung sudah didirikan mini soccer dan ada lapangan, di situ ada bulu tangkis, dan ini ada satu yang kurang, yaitu kolam renang. Itu harapan ibu ya, daripada kolam renang itu jauh-jauh di PTN, kalau seandainya di Bandar Sakti itu ada, itu harapannya. Itu mungkin dari Bapak Anggota Dewan nanti mungkin bisa disikapi dari fraksi dari itu yang mana ya, kami tidak paham. Yang penting kami mengajukan sebuah kolam renang. Itu hayalan kami untuk anak-anak kami sekolah itu biasanya untuk pendidikan olahraga, untuk berenang itu harus jauh. Kami harus ke BTN dan itu pembayarannya juga lumayan. Ya, kami mengusulkan Pak untuk pembangunan untuk pelebaran aspal Pak, melanjutkan yang dari Palis itu Pak. Kita main dalam menunggu dilakukan dapat semuanya oleh Palis saja itu. Jadi saya sangat mengharapkan terutama ya masyarakat Bandar Sakti dan Tantuman. Kemudian pelebaran jembatan Pak, itu yang di Asyong itu PTTK. Yang ketiga, pengaspalan Pak, ini peningkatan dari loken pada lama Pak. Ini dari dusun A sampai dusun E. Yang keempat, ini saya selalu menikmati Pak, mengharapkan itu karena belum ada menara, saya mengharapkan dibangun menara Pak. Nah, kemarin kita sudah kayaknya dari usulkan. Mudah-mudahan tetap bisa juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang ingin saya sampaikan yaitu terkait masalah insentif aparatur kampung Pak. Dari mulai Pak Lurah sampai BPK, Pak RT, Pak Dimas. Kami minta tolong Pak, karena kita sebelum ini tobat, bisa nggak sih Pak dewan-dewan ini bantulah Pak di follow up di ke atas. Saya betul-betul mengharapkan jadwal daripada Pak Dewan dan Ibu Dewan, tolong Bu diperjuangkan untuk nasib para aparatur kampung ya. Yang selanjutnya Pak Kepala Kampung kami Pak Darno beberapa waktu yang lalu sudah mengajukan proposal ke PLN Bandar Jaya Bapak Ibu Dewan terkait untuk pengadaan tiang listrik di beberapa dusun di Bandar Sakti. Ada di dusun 5, di dusun 1 yang murah dan dusun mana saya kurang paham juga. Jadi sampai dengan hari ini itu belum ada kelanjutan yang Pak Dewan. Karena kebanyakan di dusun-dusun yang di ujung-ujung Pak memang belum ada yang tersampai listrik. Jadi
Listrik memang sudah masuk Pak, cuman hanya kabelnya saja. Jadi estafet dari rumah ke rumah dan itu mengakibatkan keluhan di masyarakat itu sudah menjadi positif listrik. Pertanyaannya sudah dibangun ini soccer, bulu tangkis, aneka olahraga sudah dibangun, tapi kolam renang belum. Terkait kolam renang memang jadi kalau untuk kolam renang Bu, APBD mungkin belum ke situ ya, karena kita tentang renang. Cuman nanti kita udah bikin kesimpulan Ibu untuk mendaftarkan investor di mana kelayakan kolam renang di Bandar Sakti sudah dengan nanti kita tawarkan, mudah-mudahan investor tertarik. Ketika memang warga-warga Bandar Sakti ini antusias menerima investor itu tadi. Ya kalau dibangun gak ada yang datang gimana? Tadi ada usulan dari Purwakili mengenai kolam renang. Kalau kolam renang ini sepertinya anggaran sangat besar. Nah, sedangkan saat ini Dinas Pendidikan ini ya ada pemotongan dana efisiensi. Nah, jadi kalau menurut kami itu sangat kecil kemungkinan bisa terrealisasi untuk di tahun ini. Sudah dijawab dari pertanyaan atau aspirasi dari dua ini. Selanjutnya untuk yang kedua dari Pak Sugiro yang bisa terkait dengan pembangunan aspal, pembangunan jalan Pak dari Palis ke Bandar Sakti, pembangunan jembatan, pengaspalan dan pembangunan menara masjid. Selanjutnya untuk kaitan pertanyaan dari Pak siapa tadi? Pak Sutoro, peningkatan jalan Pak ya? Peningkatan jalan sudah pernah diajukan dulu Pak proposalnya? Sudah di dalam musrembang kecamatan sudah masuk skala prioritas belum Pak Camat? Sudah. Nah, kalau sudah nanti coba saya cek ke Bapeda masuk nggak dalam prioritas di tahun yang ini, tahun anggaran berjalan. Nah, kemudian kalaupun tidak masuk, coba saya nanti saya minta proposalnya Pak Camat, fisiknya, nanti saya akan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk Bapeda dan Kepala Dinas Bina Marga, masuk dalam anggaran perubahan ini. Ya Pak ya, itu luasnya di mana jalan itu? Terusan ya, sambungan terusan. Berapa kilometer? 2,5 kilometer. Coba nanti saya sampaikan ke Pak Bupati. DPRD tugasnya mengesahkan anggaran Pak. Pengguna anggaran dan penanggung jawab anggaran adalah Pak Bupati. Nanti beliau biar koordinasi dengan dari sektor terkait Pak ya. Yang pasti aspirasi Bapak kami tampung dan insya Allah akan kami sampaikan. Semoga nanti apa yang menjadi harapan Bapak Ibu ketika kami sampaikan ke beliau bisa ditindaklanjuti dilakukan pembangunan. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Pembangunan ataupun pelebaran jalan dari perbatasan dusun 9 Kampung Lumayan Bandar dengan Kampung Bandar Sakti memang sudah menjadi skala prioritas Pak. Yang jelas di medio bulan November yang lalu memang di era Pak Bupati Musa Ahmad yang lalu sudah melaksanakan salah satu yang dianggarkan DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yaitu peningkatan atau pelebaran jalan dari Sembang Pali sampai di Dusun 9, dan juga sudah kita sampaikan dan termasuk kehadiran Pak Wakil Bupati yang saat ini yaitu Pak Koma Koheri ke Dusun 9, mungkin ada yang tahu, sudah disampaikan juga. Kita juga nanti ngawal semuanya. Dan selanjutnya terkait pengaspalan Dusun A ke Dusun E itu sudah dilakukan di Musrembang Desa Pacaman ya. Karena alur pembangunan itu tidak lepas dari Musrembang Des. Dari aspirasi ini
kedua komponen ini yang mengawal kegiatan yang akan dibangun oleh pemerintah daerah. Dan terkait dengan masjid tadi sudah saya sampaikan secara lisan dengan Pak Lurah bahwa Masjid Al Hidayah itu sudah dapat Pak 40 atau 50, saya kurang paham, 50 kalau nggak salah. Itu sudah kemarin hilang. ini sudah masuk tenang aja. Ya pada dan kami lanjutkan Pak Camat untuk setting RT. Ini hari ketiga kami melaksanakan reses. Dan reses pertama, kedua, semuanya bertanya begitu. Dan saya ulangi lagi, mungkin tak bosan-bosannya ataupun rekan-rekan dari DPT mendengar apa yang saya jawab ini, bahwasannya memang ada suatu hal yang kurang pas mungkin, tapi ini saya katakan bukan saya membela Pak Bupati atau kepala daerah, bukan, karena dalam Kementerian Dalam Negeri ya Pak Camat ya, terkait insentif RT itu tidak di-cover lagi dana desa, dan itu diumumkan menjelang tahun 2025, sehingga kami dari kabupaten tidak menganggarkan. Jadi pemindahan itu kata saya dengan Kepala Bapeda, bagaimana Pak Kepala Bapeda bicara dengan Pak Bupati untuk kegiatan yang akan datang yang kira-kira belum menjadi skala prioritas akan diiris untuk insentif RT. Karena RT ini salah satu penunjang pendapatan asli daerah. Jangan sampai Pak Kepala Bapeda karena gara-gara insentif RT ini tidak ada pun juga masih tidak maksimal, ujung-ujungnya maaf dan kesinggung Bapak RT, ada oknum RT yang pakai uang PBB gitu, karena mangkal karena insentifnya nggak keluar. Jadi kami juga kebingungan karena nggak tercover. Pak Bupati juga ya bingung juga, mungkin beliau di masa kampanye luar biasa insentif ini, guru ngaji, bagi kantimas, bagi misa dan segala macam. Dengan ada peraturan efisiensi yang anggaran dia juga semua bingung. Karena memang ini se-Indonesia. Demikian, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dari jawaban tanggapan dari Bapak Dewan. Ini masih dua lagi, itu terkait pengadaan tiang listrik dan KWT, pemotongan untuk sumur bor dan listrik. Mungkin dari beberapa anggota DPRD ada yang bisa membantu menjawab. Silakan Bapak. Jadi ketika saya menjawab pun konteksnya nanti nggak masuk hanya di komisi saja, tapi sifatnya nanti akan bisa masuk secara umum melalui rapat paripurna. Karena setiap satu tahapan reses dari 1 sampai ke 4 ini nanti akan disampaikan di dalam rapat paripurna sebagai hasil serapan. Jadi pun kalau saya sekarang mau menjawab tentang KWT, pertanyaannya dari ibu siapa atau bapak siapa ini, kelompok wanita tadinya ini dari ibu siapa? Eni Ermawati. Eni Ermawati. Ya sudah begini, biar langsung singkat padat jelas. Ibu buat satu proposal mewakili KWT ibu. Jadi kan nanti masing-masing anggota DPR ini punya hak hibah, dana hibah. Ibu ajukan melalui hak hibah saya. Nanti saya melalui nota pengantar dari hak hibah saya. Ketuanya siapa? Ibu ketuanya. Ya sudah, saya tunggu sampai mulai pembahasan APBD perubahan di bulan 8. Nomor telepon saya nanti minta sama pendampingnya, pendamping resesnya diajukan secara langsung biar bisa diupayakan di APBD perubahan ini terrealisasi.
Dari sesi pertama tadi sebelumnya sudah ditanggapi ya Bapak Ibu. Oh ya, pengadaan tiang listrik di Dusun 5 dan Dusun 1 ya Pak. Pengadaan tiang listrik. Mungkin ada yang bisa ditanggapi Bapak Ibu tentang pengadaan tiang listriknya di Dusun 5 dan Dusun 1 Kampung Bandar Sakti. PLN, Bapak Ibu, memang perusahaan itu dalam perusahaan negara yang pada intinya tidak bisa diintervensi oleh pejabat negara. Mereka memiliki anggaran tersendiri yaitu APBN. Tapi nanti kita juga mungkin melakukan pendekatan nasional. Karena ini yang juga terjadi ketika Bandar Rejo atau Putra Lembu yang waktu itu belum masuk PLN. Ketika waktu itu 2008 Pak Sahrudin kalau gubernur kembali, ini saya pandang masa lalu ya, beliau membuat surat penekanan ke PLN untuk menyalurkan listrik, itu nggak mempan Bapak Ibu, karena nggak bisa diintervensi, karena itu juga PLN, SPBU itu vertikal, tapi dengan pendekatan nasional mungkin nanti dibantu oleh kalau kenal dengan petinggi di Trasubing atau di kantor cabang metro ataupun yang lainnya, kita coba kawal karena mereka punya anggaran tersendiri yaitu APBN. Begitu juga dengan yang lainnya, mungkin SPBU dan segala macam lah, itu nggak bisa karena mereka vertikal dari pusat. Jadi nanti tolong artinya kami mengabaikan atau tidak kok begitu jawabnya bukan, tapi kita harus pendekatan nasional, pendekatan dengan si kepala rantingnya atau kepala cabangnya, mohonlah Mas tolong diprioritaskan diusulkan di APBN dengan di perubahan atau bagaimana mungkin begitu kita coba mungkin nanti ya juga yang kita lakukan yang sudah di kampung-kampung yang lainnya. Terima kasih. Dari sesi pertama tadi sudah yang banyak ditanggapi oleh dari Bupati Kalimantan Tengah. Kita lanjut ke sesi kedua. Ya, kita buka untuk tiga orang penanya lagi. Khawatir melihat anak-anak yang termasuk anak saya kalau berangkat sekolah itu maunya naik motor. Anak-anak ini kan biasanya belum punya SIM, belum tahu rambu-rambu lalu lintas, tapi sudah membawa kendaraan sampai ke Yukung, ya, terus masalah aman. Jadi karena mereka ini masih belum cukup ini kan belum cukup umur ya Pak untuk membawa kendaraan, tapi sudah membawa kendaraan sehingga di jalan itu sangat mengkhawatirkan. Kalau saya juga berpapasan dengan mereka itu, saya terus terang merasa takut gitu. Mungkin Bapak Ibu semua juga merasakan seperti itu. Jadi bagaimana dari pihak kita ya, terutama mungkin bisa disampaikan ke kepolisian, bisa ada penyuluhan tentang anak-anak itu, walaupun mereka mungkin belum umurnya pakai kendaraan, tapi dipahamkan bahwa berkendara itu seperti apa gitu. Dan juga termasuk wajib memakai helm dan lain-lain. Kalau anak saya, pernah saya larang gitu Pak, bawa kendaraan, saya bilang naik angkot aja. Kemudian anak saya bilang, Ibu tahu nggak supir angkot itu minumannya apa? Jadi supir angkot itu, maaf ya Pak, minumannya yang kuning-kuning bau itu katanya. Jadi nggak tahu supir itu termabuk. Jadi serba salah ya Pak. Kita boleh karena kita pakai kendaraan tetapi dia belum punya SIM, kita
biarkan dia naik kendaraan umum, tapi kondisinya seperti itu. Jadi perlu diperhatikan juga di tempat kita ya. Terus yang kedua, Bapak Ibu, walaupun tadi Pak Yawari sudah bilang kalau pom bensin itu tidak bisa diintervensi oleh kita, tapi itu kan kita perlukan Pak tiap hari. Kalau saya isi bensin, karena saya dorong lapangan, sering isi bensin, sering nggak ada. Tapi dipikir banyak, gitu. Kalaupun antri itu saya lihat Pak, itu masuknya bukan ke tangki, masuknya itu ke reject. Dari angkot itu dia bukan buka tangki tapi buka kaca, masuk ke reject. Nanti belum selesai Pak, naik lagi pindah lagi ke sebelah, masuk ke reject sebelah. Kebetulan kami dari kelompok ternak karya mandiri. Jadi di sini saya sebagai wakil rakyat Kabupaten Lombok Tengah, saya mohon kami mohon bantuannya untuk pengadaan chopper pakan ternak kelompok kami yang sebelumnya kami sudah mengajukan ke dinas, ya, sampai saat ini belum terrealisasi, yaitu pengadaan chopper pakan ternak. Dan yang kedua, saya juga mengajukan untuk pengadaan gudang pakan Pak, juga sudah masuk ke dinas, namun ya sampai saat ini juga belum terrealisasi. Mungkin dari kami cuma minta bantuannya untuk menanyakan atau memperjuangkan proposal kami Pak. Itu saja dari kami. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih atas perhatiannya. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan tentang jembatan yang ada di Kampung Gunung Putih. Cuman itu fasilitas kami dari orang tua sakti dan karya dari ini terbelah. Jadi tentu saja sumber agung itu atau rumah itu bisa dibilang punya kami. Jadi kami di sini menyampaikan bahwa jembatan yang ada di sumber agung itu fondasinya sudah rusak, sudah ambrol dan itu sudah terkikis kanan kiri, sudah tidak ada lagi fondasinya. Kalau akhirnya kita berbicara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab dari pertanyaan Ibu Yus Maini. Tadi untuk anak-anak yang mungkin belum cukup umur tapi harus berkendara dari rumah ke sekolah ya Bu ya, karena mungkin memang untuk angkutan umum yang terbatas sekarang, jadi anak-anak harus berkendara dari rumah ke sekolah. Ya itu yang pertama, kita sudah berbicara untuk cakupan luas dulu ya Bu ya, yang terutama untuk kita pribadi harus kita minimal menerapkan safety riding Bu. Dari Pak Madi Sumantri tadi ya, di sini sudah mengajukan pengadaan chopper pakan ternak. Kemudian yang kedua mengajukan gudang pakan. Tadi kalau tidak salah pertanyaannya, tolong tanyakan ke dinas pertanian gitu kan ya Pak ya. Nah kalau hanya itu, kami minta bukti tanda terima proposal Bapak ke dinas pertanian. Itu ada buktinya nggak Pak? Proposal Bapak sana itu Pak? Ada terimanya Pak? Nggak ada tanda terimanya Pak. Tidak ada tanda terima. Nah Bapak waktu itu menyerahkannya ke siapa Pak? Dinas Perkebunan dan Peternakan Pak. Oh gitu, Bapak nggak minta tanda bukti bahwa mereka sudah menerima Pak ya? Ya biasanya memang nggak pakai. Harusnya Bapak harus minta Pak. Nah, kalau dia memang tidak ada, kami minta tolong fotokopinya Pak. Fotokopinya ada Pak? Kalau fotokopinya ada, nanti tolong diserahkan ke pendamping. Nanti kami sama teman-teman akan menanyakan ke dinas pertanian Pak ya. Ya, makasih. Terima kasih Bu dengan mungkin ada yang tambahkan cukup.
Pak Kadil, Ibu. Baik, terima kasih dengan berakhirnya penjelasan dari Bapak Johari Sudi tadi, maka berakhir pula acara kita pada siang hari ini, pada hari ini. Nanti seandainya ada yang ingin ditanyakan, nanti Ibu kasih malu, itu ada lembar aspirasi Bu. Silakan ditulis di situ, nanti diserahkan, nanti dibawa oleh pendamping, ke DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Mungkin itu saja saya selaku moderator. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir, mengungkapkan aspirasi yang kepada Bapak-Bapak DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Alhamdulillah pada pagi hari ini cukup banyak Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari Dapil 5 yang datang kemari. Artinya insya Allah aspirasi Bapak Ibu semua nanti akan dibawa ke sidang, dan insya Allah seandainya Tuhan berkati kita juga akan dikabulkan mungkin itu saja. Terima kasih Bapak Ibu, saya tutup kita pada pagi hari siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.